Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi hari ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian dan pemahaman bagi kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi hari ini diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28, boleh saudara baca seluruhnya. Yang kita renungkan pada saat ini adalah Matius 15 ayat 28, satu ayat saja. Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Matius 15 ayat 21 sampai 28, kita mungkin pernah tahu, bahkan sering menyanyikan, mengajak anak-anak menyanyikan lagu Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tetapi, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dan merindukan keselamatan mereka yang berbeda suku dengan kita? Seorang misionaris bernama James Hudson Taylor dilahirkan di Inggris pada tanggal 21 Mei 1832. Ia diutus oleh suatu lembaga pekabaran Injil untuk memusatkan perhatiannya kepada pekabaran Injil di Tiongkok. Ia tiba di Tiongkok pada tahun 1835 pada umur yang masih muda, yaitu 21 tahun. Ia mengadakan perjalanan mengelilingi seluruh Tiongkok bersama-sama dengan seorang pekabar Injil lainnya, yaitu William Boom, yang telah berada terlebih dahulu di Tiongkok. Banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi di Tiongkok, namun semuanya dihadapinya dengan tabah serta menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk meneladani Yesus, mengasihi dan peduli kepada jiwa-jiwa yang datang kepadanya, meskipun berbeda golongan atau suku bangsa. Berbeda dengan para rabi dan pemimpin Yahudi yang umumnya menolak melayani perempuan, terlebih lagi perempuan asing yang bukan bangsa Yahudi. Yesus bersedia melakukannya. Perkataan Yesus yang seolah-olah menyindir perempuan ini adalah bertujuan untuk menguji dan memproses iman perempuan itu yang bukan umat Allah, agar ia percaya dan imannya semakin bertumbuh. Sesungguhnya Yesus mengasihi dan peduli kepada perempuan Kanaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan Yesus tidak hanya dibatasi pada bangsa Yahudi. Firman Tuhan berkata, Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia dari dosa,
termasuk dosa saya dan saudara. Yesus mengasihi dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, orang-orang non-Yahudi, sehingga mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku, adakah kita memiliki kesediaan hati untuk melihat dan melayani akan orang lain? Apakah kita menjalankan misi untuk menjangkau segala suku bangsa bagi Kristus? Sikap dan pandangan eksklusif harus diruntuhkan. Janganlah kita hanya melihat gereja kita saja, sibuk hanya mengurusi di sekitar kita saja. Itu memang baik dan perlu dilakukan. Namun, mari kita juga melihat apakah misi penyelamatan dunia ini sudah kita lakukan. Kita adalah bagian besar dan misi penyelamatan dunia ini. Apakah gereja kita ada misi penginjilan? Bila tidak, mari kita pikirkan untuk melakukannya dan menindaknya. Melakukan dan bertindak. Mari kita lakukan sekarang untuk memenuhi amanat agung Kristus. Jadilah saksi-saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti hati Kristus. Dan kita mau memberitakan Injil kepada semua manusia yang ada di sekitar kita maupun yang jauh dari kita. Dan membawa mereka kepada kasih Kristus yang menyelamatkan. Maukah saudara? Maukah saudara ikut di dalam rombongan misi penyelamatan dunia, mengikuti amanat agung Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami hati yang rela dan mau diutus oleh Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu, dan mereka kami menyampaikan berita keselamatan yang hanya satu-satunya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pagi ini. Sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.